wal mulka lahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Sang Pencipta, pengatur alam semesta. Kita semua malam hari ini orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup sehat serta dipertemukan dalam majelis kajian rutin di Masjid Baitur Rahman. Dan ini Jumuah kelima, jadi tidak bukan kajian yang secara mungkin rutin yang sudah tetap buku kitabnya, tapi ini tematik. Jadi tema kita hari ini yang ingin saya sampaikan adalah meneladani keislaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pak Ustadz Imam Ghazali minta tolong saya pada hari ini untuk memberikan tausiah materi tema yang ingin saya sampaikan itu. Saya ulangi lagi, meneladani keislaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kebetulan kan bulan ini bulan apa ini Pak? Zulhijjah ya. Haji. Kalau orang bicara haji itu pasti mau tidak mau bicara Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada kurban. Nah, kita bagaimana meneladani keislaman keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keislaman, Bapak Ibu sekalian, kita semua ini agamanya Islam. Jadi Islam bisa menjadi nama agama. Ya, kalau ditanya nama agamanya apa? Islam. Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira Bapak Ibu sudah jadi orang Islam belum? Kalau nama agamanya Islam. Tapi pertanyaannya, apakah saya sudah jadi orang Islam? Itu juga dipertanyakan Allah kepada kita dalam surah Al-Anbiya 108. Diawali dengan kalimat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Ya punten Bapak Ibu sekalian, saya menjadikan rujukan kitabnya Al-Quran. Kita kadang-kadang melupakan Al-Quran, memakai pendapat-pendapat. Nah, ini yang sering bertengkar terus, tidak cocok terus kita itu. Sampai melupakan Al-Qurannya induknya. Padahal perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya. Nah, tali Allah itu ditafsir, saya membaca adalah Al-Quran, kitabullah. Al-Anbiya 107 sampai 108. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya kasih sayang Allah bagi alam semesta. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya 108 itu, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya diwahyukan kepada aku, ya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang diterima Nabi Muhammad itu kumpulannya sudah ada lengkap dalam Al-Quran. Intinya cuma satu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya yang pantas kamu tuhankan adalah Tuhan yang satu, Allah. Intinya cuma itu Pak. Agar hidup ini benar-benar menuhankan Allah. Jadi kalau orang Islam itu benar-benar, orang itu benar-benar menuhankan Allah. Saya sering sampaikan, iman itu artinya percaya.
Iman itu baru modal, baru dasar, baru percaya. Perlu dilanjutkan dengan keislaman. Islam itu artinya tunduk, taat. Dari kata aslama yuslimu Islam, itu artinya khudu wa ta'ah, tunduk dan taat. Nah, orang yang paling tunduk taat kepada Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu pasti sudah akrab ya dengan nyembelih kurban kok. Bayang no Pak, disuruh nyembelih anaknya juga dia lakukan. Padahal anak itu dia cintai, dia rindukan. Saya tidak bisa bayangkan kalau Allah itu membiarkan Pak, tidak mengganti Ismail dengan domba, ya kambing. Berarti kita tiap tahun minimal sunnah menyembelih anak. Ya untungnya diganti wedhus. Ini aja jadi masalah sering. Saya malah kemarin bilang, timbang kita wedhus terus kita sembelih, sapi terus kita beleh, tapi nggak ada perubahan, cuma entek-entek ngono tok. Enggak, lebih baik uangnya saya bilang buat nolong saudara kita yang hidupnya susah. Ndandani omae ta. Ini kadang-kadang nggak ada yang berpikir seperti itu karena terperangkap pekih. Pekih itu harus nyembelih hewan. Padahal di zaman Nabi Ibrahim itu sapi kaono. Sampai sekarang pun di Arab itu tidak ada sapi. Sekarang urunan dapat sapi. Yang ada unta. Sampai golek unta lah soro Pak. Nah sebetulnya orang bisa menangkap simbolnya. Simbol itu simbol kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Rela menyembelih, rela melepas apa yang ia cintai. Itu sebetulnya. Intinya itu. Sekarang saya tanya sampean, yang sampean cintai itu wedhus, sapi apa uang Pak? Orang toh? Harta apa sapi? Harta apa sapi yang sampean cinta itu? Harta, kedudukan. Jadi Ismail kita sekarang itu Pak. Nah itu yang perlu ditangkap, dikembangkan. Coba kalau sudah bicara pekih susah Pak. Harus sembelih karena nanti hewan korban itu jadi tumpaane ning surga. Wah, ikulah enak wong kaya lan Pak. Biar gak sholat nyembelih aja sapi gede-gede tonton-tonan ku lek kayak tumpahannya. Itu disinilah Islam itu membutuhkan penalaran, menggunakan akal. Ya alhamdulillah saya termasuk orang yang mau menggunakan akal saya. Ketika saya SMA saya kenal Islam, saya masuk Islam. Tapi belum Islam, baru nama agamanya Islam. Kalau saya tidak taat sama Allah, saya belum muslim. Makanya pesan Allah dalam Al-Quran, hampir setiap Jumat itu khatib mengingatkan, mengutip surah Ali Imran 102, itu ditujukan kepada orang yang beriman. Coba perhatikan, ditujukan kepada orang beriman. Ayatnya si ono loh Pak, Ali Imran 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi beriman belum apa-apa. Disuruh takwa, disuruh berbuat baik. Iman itu baru percaya. Buktinya sampean percaya ku endi ngono lho, Pak. Tahu enggak sampean? Iblis iki percaya sama Allah, Pak. Percaya. Sing nyiptain sampean di Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Tapi gak nurut. Saya tanya sampean, ngapunten. Kira-kira di sekitar sampean ada enggak orang yang percaya sama Allah tapi tidak sholat? Tuh. Banyak ya. Ada Pak. Ramadan enggak siam Ramadan, judi melo. Agamanya Islam. Katanya beriman. Yang celaka lagi Pak, iso ngaji. Nah, ini namanya Islamnya belum. Baru mengaku beriman. Baru nama agamanya Islam. Itu seperti Ustadz saya dulu bilang, Kiai Abdurrahim Nur, itu orang seperti orang nama agamanya waras, nama panggilannya waras, jenenge waras, tapi uangnya ya watu-watu.
Itu sekalipun dia masuk rumah sakit di optame, Pak, namanya tetap itu sama dengan orang agamanya Islam mencuri, kan tidak cocok, Pak. Apalagi namanya membawa nama Nabi Muhammad. Wah, saya sedih sekali kalau orang Nabi Muhammad dipenjara 5 tahun. Oh, sedih sekali saya gara-gara maling. Nggak cocok. Saya bilang ganti aja nama sampean, jangan pakai Muhammad. Ganti apa Ustadz? Ya Blacky, Mopi. Saya kembali lagi, Pak. Nah, Nabi Ibrahim ini contohnya. Dan Nabi Muhammad itu meneruskan menyampaikan apa yang pernah diterima, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ini yang perlu ingat. Dan keluarga yang betul-betul sudah menjadi contoh keluarga yang dibarokai Allah, keluarga yang betul-betul Islam itu keluarga Nabi Ibrahim. Saya ambil begini, Pak. Kalau Nabi Ibrahim tidak taat, masa mau nyembelih anaknya, Pak? Dia pengen punya anak, lama merindukannya, tumbuh besar ia cintai, disuruh nyembelih. Berat, Pak. Kita untuk nyumbangkan harta kita kan untuk bangun masjid, untuk nolong orang kan susah. Ngapunten, Pak ya. Mohon maaf sekali lagi. Hati-hati sampean bisa berangkat umroh bolak-balik, tapi sampean tidak nolong saudara sampean yang kesulitan, yang kesusahan, berarti kita itu bohong. Kalau sampean bisa umroh, jangan lupa umroh pakai duit enggak? Iya. Berenang. Jangan lupa saudara sampean. Saya heran banyak orang bisa nyembelih sapi tapi dijak nolong wong kok angel. Dijak uangnya bangun masjid angel. Padahal itu simbol. Oke, saya terus ke Pak. Kalau keluarga itu kan ada suami, Pak ya, ada istri, ada anak. Ini kan 3 ini. Keluarga Nabi Ibrahim ini sudah diabadikan Allah, Pak, menjadi contoh. Bahkan setiap kita menyebut Nabi Muhammad dalam sholat, selalu disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, coba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama itu shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, berikan keselamatan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keselamatan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Jadi saya bukan ngarang ini. Loh, karena Nabi Muhammad kan Nabi terakhir, Pak. Ya betul, meneruskan, melengkapi, menyempurnakan apa yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi. Sholat ini peninggalan Nabi Ibrahim, Pak. Apunten, sampean sholat nggak ada mana? Ka'bah, Pak. Yang benar jawabnya Ka'bah, bukan kiblat. Kiblat itu arah, Pak. Jadi itu di hotel ya, tulisan kiblat. Jadi kalau sampai ditanya orang sholat menghadap mana? Ka'bah, bukan kiblat. Kiblat itu arah. Ka'bah. Nah, Ka'bah itu peninggalan Nabi Ibrahim yang mendirikan di Mekah. Coba kita lanjutkan. Doa di waktu sholat. Sesudah kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Berkahilah ya Allah Nabi Muhammad dan keluarganya kama barakta, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pak, kata-kata barokah ini loh ya yang luar biasa. Kalau hidup kita sudah diberkahi Allah itu nyaman, Pak. Keluarga sudah diberkahi Allah itu nyaman. Negeri kalau sudah diberkahi Allah itu nyaman. Barokah. Saya nggak tahu sakinah itu dari mana. Kan yang populer kan sakinah ya. Nah, itu bukan doa itu. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan supaya punya pasangan tetap. Nanti ada interaksi mawaddah warahmah. Itu kalau diberkahi Allah pasti, Pak. Barakah itu kebahagiaan, ketentraman. Makanya Nabi Ibrahim, kalau Nabi Muhammad kan mendoakan orang yang menikah, tolong ini harus hafal ini. Sampai tolong ganti sakinah itu dengan ini. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin.
Saya kadang-kadang ngingetkan KUA, Pak. Doa Nabi ini paling canggih, singkat. Tapi KUA kadang-kadang doanya panjang-panjang. Allahumma alif baina Adam wa Hawa, alif baina waduh, kok gue, Pak. Yang keliru lagi alif baina Muhammad wa Khadijatul Kubra. Loh, istri Nabi yang lain enggak disebut ya. Nah, ini nih. Sudahlah yang gampang saja. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Allah memberkahi. Sampai makan minta diberkahi apa minta warak? Kalau makan pasti warak, Pak. Tapi belum tentu diberkahi. Begitu juga rumah yang diberkahi, kedudukan yang diberkahi, umur yang diberkahi. Sampai ada yang berdoa, barakallahu fi umrika, fi baitika, fi biladika. Nah, kota yang diberkahi Allah juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi ayatnya saya baca, Ali Imran 96. Lalazi bibakkata mubaraka. Lalazi bibakka. Bakka itu Mekah, ya, diberkah. Cuma saya nggak tahu lagi nanti tetap berkah apa enggak. Kalau negara orang-orang di Arab nggak benar-benar menuhankan Allah, ya berubah, Pak. Saya lihat berubah nih. Patungnya memang sudah nggak ada, Pak. Tapi patungnya bergeser jadi hotel. Orang lebih mengagungkan hotelnya kan daripada itu. Baik, saya kembali. Nah, kata-kata barokah ini sudah menjadi bahasa Indonesia berkah, berkat. Kapunten, ini sekedar mengingatkan, saya bukan jelek-jelekan. Nah, di sini juga dipakai teman-teman saya yang Kristen, yang Katolik dengan kata-kata berkat atau pemberkatan. Kalau teman-teman saya Kristen, kalau nikah di gereja namanya apa? Pemberkatan, diberkati. Itu dari kata barokah. Jadi barokah itu ada dua artinya, sa'adah wa ziyadah, bertambah kebaikan dan membahagiakan. Nah, itu kalau betul-betul iman takwa sama Allah, Al-A'raf 96. Artinya kalau betul-betul Islam, tunduk, patuh, taat kepada. Ada orang mengartikan Islam itu selamat, salamah, salam. Tolong pahami baik-baik, Islam itu artinya selamat itu hasilnya. Hasil orang yang tunduk taat kepada Allah pasti selamat. Tidak mungkin selamat kalau tidak tunduk patuh taat sama Allah. Orang yang tunduk patuh sama Allah itu melahirkan assalam. Apa assalam itu? Kedamaian. Assalam itu apa? Keselamatan. Assalam itu apa? Kesejahteraan. Makanya kata Nabi, tumbuhkan rasa persaudaraan, saling mencintai di antara kamu. Untuk saling mencintai di antara kamu itu afsyus salam bainakum, tebarkan assalam di antara kalian. Cuma assalam ini sudah jadi bahasa Indonesia juga cuma salam toh, Pak. Salam olahraga, sekarang salam sehat. Sebetulnya salam itu artinya apa? Selamat, damai, dan sejahtera. Coba lihat, sampean kalau mau mengakhiri sholat ngomong itu enggak? Kanan kiri itu. Nah, sebetulnya kita ditanamkan, Pak. Sebelum kita keluar dari masjid, sebelum kita keluar dari hubungan dengan Allah, kita sudah siap-siap menjadi orang yang menebarkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan kepada orang kanan kiri kita. Coba sambil sholat waktu mengucapkan begitu, hati kita juga berkata, Pak. Jujur aja sementara ini kita banyak di mulut. Banyak ngomong di mulut tapi hatinya tidak sampai. Mungkin beda dengan Nabi, Pak. Nabi itu dari mulut keluar dari hati keluar ke lisan. Kalau kita keluar di mulut tapi tidak sampai-sampai di hati. Kadang-kadang banter-banter mana ya. Nah, Nabi Ibrahim ini tidak mungkin bisa melaksanakan, Pak, kalau istri beliau tidak nurut. Ini kan belum pernah disinggung. Mungkinkah Nabi Ibrahim bisa menyembelih anaknya Ismail yang dicintai, yang dirindukan, kalau sang istri, ibunya Ismail menentang, Pak? Kira-kira nih ngomong sampean, bojo sampean rela tak anak disembelih? Ayo aku takok endi. Jangankan anak, apa yang sudah ada di rumah aja sampean mau kasihkan orang lain, belum tentu istri setuju toh. Ojo aku seneng aja toh. Melepas sesuatu yang kita cintai itu susah, Bu. Kalau sang istri mau melawan bisa.
Loh, Mas, enak aja sampean Mas. Sing meteng iku lho aku. 9 bulan. Saya hamil 9 bulan. Kamu tinggal lagi ke Palestina. Waktu nyusoni aku kesulitan air, mencari air di Bukit Safa dan Marwah. Mudah-mudahan yang berhaji ngerti sejarah ini. Dari Bukit Safa dan Marwah akhirnya kelihatan dari jauh genangan air di kaki Ismail. Itu yang kita kenal dengan Bi'ruz Zamzam, sumur Zamzam. Aku setengah mati Mas. Kok moro-moro sampai kata beleh anak lho. Tapi tidak ada kata-kata itu keluar dari mulut istri Nabi Ibrahim atau Siti Hajar. Ini titip Bu buat ibu. Kalau bapaknya sudah benar Bu ya jadi imam, jadilah istri yang nurut sama suami. Bahagia sekali dia Bu. Tenang sekali suami ibu. Panjang umurnya. Tapi kalau ibu pengen suami cepat sakit, ngamuk aja terus, ngomel aja terus, cepat sakit deh. Nah makanya. Padahal Nabi kan bilang Pak, Nabi Muhammad SAW berkata, andai kata manusia boleh sujud sama manusia, orang yang paling pertama kali saya suruh sujud adalah istri kepada suami. Itu dalam surah An-Nisa 34, itu namanya qanitatun hafizatun minas solihat. Dari orang yang solihah itu taat sama Allah, ketaatannya sama Allah, dia taat sama suaminya. Lupa, kalau suami kita tidak taat, nah, gimana Pak? Apa saya nurut? Ya, saya tanya, pernah di TPRI ada jamaah yang tanya begitu. Lah yang nyuruh sampean golek bojo gak taat itu siapa? Ingat lagi sejarah apa? Lihat hadis Nabi, Mas yang belum nikah ya, yang laki atau perempuan. Kalau cari pasangan untuk nikah, itu lihat taatnya. Bukan hanya sekedar lihat agamanya. Agamanya sama-sama Islam, belum tentu loh. Yang sama aja belum tentu, apalagi tidak sama. Pilih dia sama Islamnya dan taatnya. Orang kalau sudah taat sama Allah tidak mungkin menyuruh maksiat Pak, tidak mungkin itu. Ini dalil at-ta'atu fi ta'atillah wa la ta'ata fi maksiatillah. Ketaatan itu, ketaatan kepada Allah itu tidak mungkin melahirkan kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan untuk ketaatan, ketaatan tidak untuk kemaksiatan. Tidak mungkin suami taat nyuruh orang maksiat, itu tidak mungkin. Saya baru cerita istri. Dalam keluarga itu ada anak kan. Waktu itu Ismail diperkirakan usia sekitar 14-15 tahun. Nabiullah Ibrahim umur 80 tahun. Ketika dapat perintah itu dia masih ragu. Kemudian akhirnya berkata kepada anaknya, ini adbahuka fandur madza taro. Ya bunaya, hai anakku, aku melihat kamu dalam mimpi menyembelih kamu. Itu perintah Allah, wahyu Allah. Kira-kira kalau Ismail melawan ya Bapak? Hati-hati. Karena ada pesan Allah dalam Al-Quran, hati-hati jangan sampai anak dan istrimu menjadi musuh dalam hidupmu. Kalau ini keluarganya suaminya taat, istrinya taat, ternyata anaknya juga taat kepada Allah. Nabi Ismail itu menjawab, if'al ya abati, if'al ya abati. Dalam surat Shofat ayat 100. Lakukan hai ayahku, kamu akan temukan aku termasuk orang yang taat kepada Allah, sabar dalam taat kepada Allah. Padahal kalau seanak mau melawan Mas, bapak iki waras apa enggak? Kira-kira kalau lari berontak itu iso nggak ngejar Nabi Ibrahim? Ini saya titip sama anak-anak. Kalau kamu saya bilang mau nyenengkan orang tua itu tidak minta nanti belikan mobil, bangunkan rumah. Nurut aja sama orang tua itu. Wah, enak anyem Mbak ya. Leh, nggih. Coba, leh, setan. Leh, apa sih celuk-celuk Bu lah ini? Ini banyak sekarang orang yang mengeluh Ibu, tolong Ibu mohon maaf, Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman. Banyak ibu yang ngeluh karena anaknya suka ngelawan, membantah ibunya. Nah saya jawab, mungkin ibu pernah ngelawan suami, dia bilang. Apalagi ngelawannya di hadapan anak.
Makanya tadi saya bilang kalau ibu pengen nyenengkan suami, nurut sama suami, itu nyaman sekali seperti istri Nabi Ibrahim. Saya coba tanya kepada ibu, ibu kalau dilawan anak sakit nggak hati ibu? Sakit. Nah, nanti coba sampean tanya suami sampean, Mas kalau aku tak bantah sampean sakit enggak? Podo sakitnya. Cuma sakit hatinya suami itu Pak, itu kadang dipendem, makanya dia gampang stroke. Nah kalau istri sakit hati diobral ya Bu ya. Ngantara arek TK ngobrol sampai jadi mbah ya pancet itu. Nah suami ibu bapak itu kalau ada apa-apa itu mendem, diam, dia malu dia ngomong. Tapi hati-hati, kalau dia sampai ngomong sama orang lain, itulah yang sering orang bilang pihak ketiga tuh. Ada saluran untuk menyampaikan. Nah kita tidak inginkan itu. Itu kalau ketundukan ketaatan kepada Allah. Jadi saya sering bilang anak-anak kalau mau nyenengkan orang tua tidak minta dibalas, berbuat baik saja, kata-kata yang sopan, jangan membantah orang tua seperti tidak membantahnya Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ismail kalau mau membantah kan bisa. Coba anak sampean saiki, sampean coba. Kene tak beleh, ya apa kira-kira? Sampean enggak waras ya Pak ya. Waktu itu Ismail juga bisa berkata seperti itu Pak. Tapi dia tidak. Nah inilah makanya Nabi Ibrahim ini keluarga panutan. Keluarga panutan. Seperti ketika kita membaca ketika sholat. Kama baroktala. Dan ternyata dalam Al-Quran juga sudah Allah tetapkan. Nabi Ibrahim itu imamnya manusia. Imamnya manusia. Ini Al-Quran. Ini Allah yang ngomong bukan saya. Monggo kalau sampean mau buka Al-Baqarah ayat 124. Al-Baqarah ayat 124. Wa ijtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ilahi. Ambillah pelajaran. Wajib tala ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan ujian-ujian yang berat-berat di kalimat-kalimat ujian-ujian yang berat, baik berupa perintah maupun larangan. Fa'atammahunna. Dia laksanakan dengan sempurna, tamah. Ini kosakata ya, tamah. Fa'atamma, tamah. Jadi bahasa Indonesia tamat. Ya, apa arti tamat? Nah ini saya belum meluruskan. Bukan berakhir, bukan selesai Pak. Tamah itu sempurna. Ya, tamat itu sempurna. Kalau tamat pasti selesai, tapi kalau selesai belum tentu sempurna. Bangunannya wis mari, menceng-menceng ya selemari Pak. Bangunan wis tamat sempurna jadinya ya sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan isinya. Jadi bedakan antara tamah sempurna dengan selesai. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, aku sempurnakan agamamu untuk sempurna. Nah ini juga fatamahunna, perintah-perintah Allah itu tidak ada yang diabaikan Nabi Ibrahim, dia laksanakan dengan sempurna. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kamu sebagai imamnya manusia. Nah ini kalau semua orang bermakmum kepada Nabi Ibrahim, jiwanya satu aja, jiwanya betul-betul menuhankan Allah, patuh taat kepada Allah. Makanya siapa saja yang merasa jadi manusia harusnya jadi makmum kepada Nabi Ibrahim. Tapi ada yang manusia tidak mau kan begitu Pak. Ini jailu kalinasi. Nabi Ibrahim berdoa, wa min zuriyatina, wa min zuriyati, ya Allah demikian pula kalau bisa anak keturunanku menjadi orang yang panutan. Tapi Allah katakan la yanalu ahli dzalimin, janjiku tidak berlaku kepada orang yang berbuat zalim. Sekalipun anak Nabi kalau tidak taat tidak bisa. Apalagi cuma nanya ustadz Pak.
hanya berlaku kepada orang yang taat kepada Allah. Nabi Ibrahim pernah berdoa ketika mendapat perintah-perintah yang berat dalam surah Al-Baqarah 128. Ini doa ini bagus kalau mau dibaca, Pak. Dia berharap agar menjadi 2 orang Islam bersama anaknya, demikian pula anak keturunannya. Itu ada dalam Al-Quran. Al-Baqarah 128. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana ja'alna muslimaini. Muslimaini itu 2 orang. Kalau 1 muslim. Kalau 2 muslimani atau muslimain. Kalau banyak muslimun atau muslimain gitu. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini 2 orang Islam. Bayang no Pak, ini Nabi Ibrahim loh masih berdoa untuk menjadi orang Islam. Makanya tadi judulnya apa? Meneladani keislaman keluarga Nabi Ibrahim. Kita kan gampang sekali, aku ini orang Islam. Ya betul, nama agamanya baru Islam. Tapi apakah sudah jadi orang Islam? Itu belum tahu. Hanya cirinya 2, dia taat sama Allah dan dirasakan manfaat keberadaannya. Itu ciri khasnya orang Islam. Makanya kata Nabi, sebaik-baik manusia bermanfaat. Dia taat kepada Allah dan dirasakan manfaat keberadaannya di mana saja. Ya Allah, jadikanlah kami 2 orang Islam, artinya 2 orang yang tunduk patuh taat kepada Allah. Demikian pula umat kami, generasi kami, penerus kami, umat yang tunduk patuh taat kepadamu, ya Allah. Ada yang mengartikan Muslim, Islam itu menyerah. Ya sama aja Pak. Jadi kalau orang betul-betul Islam, dia menyerah sama Allah. Ya menyerah kan menyerah Pak, dikongkon opo gelem. Lungguh, ngadek. Tapi kalau kongkon lungguh malam Melayu, itu ndak nyerah jenenge. Kalau lawannya taat itu maksiat. Nah, adapun Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW meneruskan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu pun dijelaskan oleh Allah. Bapak Ibu bisa lihat Al-Qur'annya. Tadi saya sengaja ketika ngimami ayat pertama surah Ali Imran 95, 96, 97 kaitannya dengan haji, kaitannya dengan Ka'bah. Qul sadaqallah. Ali Imran 95. Katakan maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah agama yang pernah ditegakkan Nabi Ibrahim, hanif, dengan lurus. Perhatikan kata-kata ini Pak. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah. Jadi begini, orang yang benar-benar menuhankan Allah itu terhindar dari syirik. Hati-hati, jangan sampai kita yang kelihatannya sholat masih ada noda syirik Pak. Sombong, takabur, pamer, pengen dipuji, ya syirik sebetulnya itu aja. Bukan lillah, bukan billah, bukan ilallah, tapi masih kepada lil yang lain, bi yang lain. Hidup ini hanya billah, lillah, ilallah. Itu Nabi Ibrahim. Makanya Allah katakan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian lanjutannya Al-Baqarah 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatam mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama kali dibangun untuk orang menghadapkan diri beribadah itu di Mekah yang penuh barokah. Disebut oleh Allah bi Bakkatam mubaraka. Wa hudal lil alamin, dan di dalamnya ada petunjuk bagi alam semesta, termasuk hal-hal yang ajaib yang terjadi yang di luar pemikiran manusia. Fihi ayatum bayyinat, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Di antaranya maqamu Ibrahim. Yang sudah pernah umroh haji, tahu makam Ibrahim ya? Saya mau tanya, makam itu apa Pak? Makam itu. Makam Ibrahim itu apa? Hati-hati loh ya. Kalau di bahasa kita di sini makam itu kuburan. Tapi aslinya makam itu bukan kuburan, bahasa aslinya. Makam itu tempat berdiri. Iqamah, berdiri.
Jadi maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Maqam Ibrahim. Fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke wilayah ini Allah jamin aman. Kemudian walillahi 'alan nasi hijjul bait, diwajibkan kepada manusia untuk berhaji. Barang siapa ingkar sesungguhnya Allah Maha Kaya. Saya sedikit nyerempet ini Pak ya. Cuma kalau kita lihat ke Mekah sekarang itu ya sedih juga. Kenapa kita tidak bisa melihat Ka'bah dari jauh. Bapak kalau lihat Masjidil Haram itu jangan lihat yang gede itu Pak. Yang disebut Masjidil Haram itu dulu ya cuma Ka'bah itu toh. Adapun bangunannya itu tambahan. Saya ngapunten, saya bukan jelek-jelekan. Kalau saya jadi pemerintah Arab Saudi sebagai muslim, saya harus membebaskan Ka'bah itu jauh dari bangunan minimal 2,5 km Pak. Kalau bisa 5 km ya. Jadi dari jauh ketok ngono Pak. Dan orang mau berhaji umroh adil, sampean kaya atau miskin podo mlakune. Iki kalau akeh duwe, saya pernah nginep di Hotel Hilton itu, nyampuk lantainya sama Masjidil Haram. Ya alhamdulillah saya dikasih jalan oleh Allah ke Mekah sana 2 kali, 93 haji biasa, 98 haji plus, ndak bayar semua. Enak ya? Aku gak jaluk dikasih ya berangkat. Kalau minta kan ndak enak Pak, utang jasa. Ndak minta dikasih alhamdulillah. Lah minta gak dikei Pak. Ya cekek kan gitu ya. 98 itu saya sama Widiawati Pak. Widiawati sama Menteri Keuangan ini siapa ini? Itu satu hotel di Hilton itu. Satu hotel. Haji juga. Ya? Haji. Oh haji itu? Iya. 98 barang cuma dia tidak keluar. Satu hotel Pak, cuma beda kamar toh. Akan biar jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu urusannya Arab Saudi ya. Saya sebetulnya menginginkan kalau saya waduh ini keliru ini. Kenapa Masjidil Haram Mekah ini Ka'bah ini tertutup dengan nah sekarang makanya saya bilang berhala itu sekarang bukan patung, bisa jadi duit, harta. Makanya ketika orang berhaji ada 3 yang diulang-ulang itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Nah ini kata-kata ini Pak, la syarikalak itu diulang-ulang, la syarikalak, la syarikalak. Tolong yang dilihat Allah bukan di sini loh. Sini dan perbuatan sampean. Benar-benarkah sampean tidak mensekutukan Allah? Apa di situ? Ada 3. Alhamdu, pujian. Jangan hidup mencari pujian. Kalau bahasa sekarang itu popularitas. Memang popularitas itu sekarang luar biasa Pak. Sampean kalau populer jadi penyanyi, wah bayarannya gede. Jangankan itu, jadi ustadz aja iso lain loh ya kalau populer itu. Bisa jadi anggota DPR kan? Bisa jadi bupati, bahkan bisa jadi presiden. Itu yang namanya survei-survei itu kan mencari popularitas. Ayo kita melakukan sesuatu itu jangan mencari pujian orang, tapi berusahalah sekarang kita mencari pujian Allah. Hingga sampean dan saya nanti bisa disebut oleh Allah Ahmad, Mahmud, Muhammad. Orang yang terpuji, dipuji oleh Allah. Nah kalau Allah kan sudah memuji Nabi Ibrahim Pak, sampai beliau itu disebut Khalilullah, kekasih Allah, begitu saking patuh dan taatnya kepada Allah. Innal hamda, terus wan ni'matalaka wal mulka, la diulang. Labbaik Allahumma labbaik la syarikalak. Ya Allah kami datang untuk memenuhi perintahmu ya Allah, semata-mata memenuhi perintahmu, la syarika, tidak ada yang bisa gandoli kami. Sesungguhnya pujian itu milikmu ya Allah. Kenikmatan harta termasuk anak itu milikmu ya Allah. Wal mulk dan kedudukan itu milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Artinya apa? Jangan sampai ketiga hal itu menggeser Allah dalam hidup kita, membuat sombong dan angkuh, atau kita mendapatkan 3 hal itu dengan mengabaikan Allah. Nah, jadikan ketiga itu alat untuk tunduk patuh taat kepada Allah.
Masih ada lagi Pak, satu ayat tadi juga saya bacakan, Al-An'am 161, 162, 163. Bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini adalah meneruskan, menyampaikan apa yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim. Kul Al-An'am 161, 162, 163. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Diulang lagi loh. Katakan ya Muhammad, aku mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim, agama yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim dengan lurus, hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah mensekutukan Allah. Artinya apa saja perintah Allah dia taati. Tidak pernah bergeser karena yang lainnya. Nah, kemudian pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, sholatku, ibadahku, matiku hanya untuk mematuhimu ya Allah. La syarikalah, la syarikalahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Karena yang seperti itu diperintahkan kepadaku, maka aku adalah orang yang paling pertama, orang yang paling utama, tunduk patuh taat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyontoh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, keislamannya. Memang untuk sekelas Nabi Ibrahim ya hapot Pak, doh lah ya. Kita ojo nyembelih anak, nyembelih harta kita saja untuk berbuat baik kadang-kadang kan masih berat. Kalau punya kedudukan kadang-kadang baru sedikit sudah sombong, lupa bahwa itu semua milik Allah. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulkala syarikalah. Monggo sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan melengkapi materi ini. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditambahkan atau mungkin masukan atau yang ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu meneladani keislaman. Sekali lagi meneladani keislaman, ketundukan, kepatuhan, ketaatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Monggo Bapak Ibu sekalian yang muda-muda. Tadi kita mulai jam 7 lewat sedikit. Monggo, boleh bertanya yang lain, tidak apa-apa Pak. Ini kesempatan kita ketemu, baik hal-hal yang di luar materi tadi juga boleh. Monggo, kalau angel takok tulis gak apa-apa. Ngapunten, saya nyarankan ini dulu kan ada lautannya ya Pak ya? Ada. Ketutup ya? Tapi tadi kok nyamuknya banyak Pak? Mungkin ya, nggak ditutup. Biasanya pakai AC ada nyamuknya itu. Saya tadi bilang sama Mas itu biasanya nyamuk itu masuknya pas maghrib loh Pak. Matahari terbit sama subuh fajar. Jadi ditutup aja. Nanti ada sekarang semprotan yang itu langsung mati dia nanti. Sebab saya ngimami tadi pas garu-garu Pak. Namun kalau nggak ada saya lengkapi dengan berdoa. Monggo. Tadi sambut monggo. Tadi ayat-ayatnya sudah saya sampaikan Pak. Tolong saya titip saja. Usahakan ya Al-Quran Bapak, HP Bapak ada Al-Qurannya ya. Jangan sampai nggak ada. Itu kalau nggak ada HP-nya, ada Al-Qurannya berarti meremehkan Al-Quran. Nah jadi makanya ini juga kita tahu Pak, Al-Quran itu tidak harus bentuknya seperti buku, mushaf ini ya. Sekarang bisa berupa aplikasi. Ini ya kan, di sini ada Al-Quran, campur aduk. Makanya saya lebih cenderung tidak tersentuh dengan Al-Quran kecuali hatinya bersih. Jadi saya tidak diartikan berwudu. Sebab kalau nanti berwudu sampai tidak oleh nyekel HP loh. Itu Al-Qurannya. Jadi
tidak akan tersentuh orang dengan Al-Quran kecuali hatinya bersih. Monggo Pak, ada yang mau ditanyakan? Tapi sama aja ya Ustaz. Kan saya pernah dengar istilahnya itu membaca kitab Al-Quran dengan membaca Al-Quran lewat tafsir ini beda. Apa benar? Saya kira enggak juga Pak, sama. Al-Quran itu sebetulnya kan mushaf wahyu itu ya. Jadi kan kan ada sebagian sudah di kepala orang yang hafal. Dia kan tanpa baca keluar. Itu. Jadi sama. Di HP itu sama kok. Dengan kita baca apa? Di buku. Hanya itu kebiasaan saja. Lebih serak kayaknya gitu ya. Lebih serak, padahal sama. Tinggal ini tadi. Lebih serak lagi, sebetulnya lebih nyaman lagi kalau Bapak membaca itu tahu artinya itu loh. Baca terjemahan. Ya enakan jadi wong Arab tuh Pak. Wong Arab itu mocol, wis langsung ngerti dia. Dia makanya berangkat dari sini keluar di sini. Kalau kita keluar di sini tidak masuk karena tidak ngerti. Nah itu ditingkatkan. Pahalanya sebetulnya besar Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sayangkan ya. Khususnya pemerintah Arab Saudi dulu, yang berkuasa di Arab Saudi dulu, kenapa kok nggak mengantisipasi kondisi Mekah seperti sekarang ini, akhirnya dipaksakan ditingkatkan Pak ya. Padahal kan sudah ada di ayatnya Al-Quran itu, akan datang manusia berduyun-duyun ke tempat ini dari segala penjuru dunia, itu sudah ada ayatnya. Jauh-jauh lamanya sudah dikasih tahu. Surat Al-Hajj itu, surat ke-22 ayat 27. Wa'azin finnas lil hajj. Izinkan, umumkan kepada manusia untuk berhaji, maka akan datang manusia berduyun-duyun itu berhaji dari segala penjuru dunia. Di situ dijelaskan rijalan min kulli fajjin amik, dari segala penjuru. Jadi kalau dulu diantisipasi kan sudah dibayangkan nanti pasti akan bertumpuk-tumpuk manusia di sini. Nah kalau diantisipasi kan sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, Ka'bah itu harus jauh dari bangunan, minimal 1 kilometer, 2 kilometer lebih bagus. Jadi dari jauh itu kelihatan. Kalau Bapak yang pernah umroh atau pernah ke Mekah, itu kan tidak bisa lihat Ka'bah Pak dari jauh. Kecuali dari dukur bisa lihat. Karena ketutup bangunan-bangunan. Nah bangunan itu semua sumber duit. Fulus Pak. Fulus. Jadi berhalanya manusia sekarang bukan patung. Duit, ujian, dan kedudukan atau kekuasaan. Ya. Jadi duit memang, uang, dengan banyak uang kan bisa segala-galanya Pak. Demikian pula harta dan kedudukan. Nah, seharusnya yang bisa segala-galakan cuma Allah. Nah, gunakanlah kelebihan-kelebihan yang ada sekarang itu untuk benar-benar mengabdi, menuhankan Allah. Jangan sampai keberadaan 3 hal itu menggeser Allah dalam hidup kita. Itu namanya la syarikalah. Pernyataan la syarikalah itu tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi apa saja yang di alam ini, baik bentuknya manusia maupun sesuatu, itu jangan jadi sekutu Allah dalam hidup kita. Makanya di beberapa ayat Allah menggunakan kalimat seperti ini, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Itu satu. Atau wala tusyriku bihi ahada. Nah, kalau ahada itu orang. Jadi berbuat baiklah, beribadahlah kamu kepada Allah, dan berbuat baiklah wabil walidaini ihsana. Terus di situ ada ayat lanjutnya, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa barang, bisa pohon, bisa yang lainnya, atau ahada, seseorang. Nah, ahada ini kan jabatan, karena dia berpangkat, dia salah sampean biarkan karena sampean nurut. Nah, memang itu yang berat kan, mengatakan benar terhadap orang yang salah karena Allah. Demikian pula sesuatu yang lain, yang tadi kalau Nabi Ibrahim kan berbentuk anak, kecintaannya, ya kecintaan sekarang kan bentuknya juga macam-macam. Saya kira itu Pak. Jadi Ustaz memberikan keterangan
Bagi jamaah atau kaum muslimin yang sudah melaksanakan umroh atau haji, hati-hati kalau setelah pulangnya itu di kanan kirinya katakanlah masih ada orang yang lapar. Kemudian di sisi yang lain, ini dari pribadi saya sendiri, mungkin ya dari seluruh umat manusia umat Islam, siapa sih yang nggak kepingin melaksanakan umrah atau haji? Ya, setelah mendengar penjelasan dari Ustaz tadi, ini mohon penjelasannya, penjabaran itu maksudnya bagaimana? Ya. Gini, yang jelas begini, untuk masuk surga itu syaratnya bukan umroh dan haji ya. Haji itu rukun Islam kelima. Nah, kita pahami baik-baik Pak ya. Rukun Islam yang 5 itu dalam rangka membentuk diri kita jadi orang Islam. Ya kita kan sementara ini kewalik loh Pak. Orang Islam itu wajib sholat kan ya? Keliru. Sholat itu diwajibkan kepada kita yang mengaku beriman supaya jadi orang Islam. Sholat itu membentuk kita supaya jadi orang Islam. Termasuk haji. Haji itu agar membentuk diri kita jadi pribadi yang muslim. Tadi kan saya katakan pribadi yang muslim itu ciri khasnya kan Nabi Ibrahim ya, tundukannya. Dia cuma 2 ciri khasnya, taat sama Allah dan keberadaannya dirasakan manfaat bagi orang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita ya perlu membenahi seperti memang kesalahan cara memahami. Sebab hadisnya begini, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi 5 perkara ini kan yang membentuk diri kita jadi orang muslim, Pak. Ada nggak orang sholat tapi suka masih nyakiti orang? Nah, itu belum sholat ya, belum muslim. Karena dia selesai sholat masih assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Nah, ini saya ambilkan contoh, jangan perdebatkan kaifiat sholat, bagaimana tata cara sholat. Harusnya yang kita perlu kaji, limadza amarona sholat. Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh haji? Kenapa kita disuruh siam? Untuk apa itu? Nah, saya coba sholat. Sholat itu diperintahkan kepada kita itu supaya kita ingat sama Allah. Itu ayat, li zikrillah. Aqimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk ingat kepada aku. Jadi dengan sholat itu Bapak sekalian, saya dengan sampean itu dibentuk menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, kata-kata selalu ini sing angel. Di luar sholat. Saya ulangi ya. Sholat yang diperintahkan kepada kita itu dalam rangka membentuk diri kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka orang yang selalu ingat kepada Allah hatinya tenang. Kita belum Pak, jujur saja. Kalau Nabi memang selalu ingat kepada Allah. Mau pakai baju ingat sama Allah, minum ingat sama Allah, bersisir ingat sama Allah, mandi ingat sama Allah. Nah, kita manganai lali kok. Ya. Nah, orang yang ingat kepada Allah pasti termotivasi berbuat baik, Pak. Nah, orang yang ingat kepada Allah pasti ada rem untuk berbuat jelek kan? Saya belum sholat kalau saya tidak ada efek positifnya. Apalagi kita diperintahkan berjamaah. Nah, kenapa kok berjamaah itu fungsinya sampai berapa kali derajatnya? Nah, coba ditanyakan itu. Kalau saya begitu, Pak. Bukan hanya berjamaah lah, nanti dapat pahala. Lah, kenapa kok ditekankan berjamaah? Apa sih berjamaah itu? Bersama. Kita dilatih hidup kebersamaan. Bersama. Nah, selama ini kadang-kadang kita sholat jamaah, selesai sholat kan selesai, Pak. Pernahkah kita tanya kanan kiri kita itu siapa? Dan di masyarakat kita berjamaah enggak? Nah, itu loh. Berjamaah. Jamaah ini sudah jadi bahasa Indonesia, jamak, banyak. Kalau masjid ini, kan masjid itu tempat sujud, Pak. Sholat kan bisa di rumah. Kenapa masjid ini untuk sholat sujud bersama? Makanya sering disebut masjid jami. Dulu itu. Berkumpulnya orang yang beda-beda, kan background kita beda-beda, Pak. Ada pedagang, itu namanya majmu'. Majmu'. Nah, supaya kita hidup itu diberkahi Allah, berjamaah. Karena di dalam berjamaah itu ada barokah, termasuk makan. Duh, jangan dikira sholat tok lo berjamaah. Makan juga dianjurkan berjamaah, Pak. Kita jauh sudah dari Nabi ini kadang-kadang. Kalau Nabi itu kan memang makan bersama sering. Ya masih ada sih, jarang.
Nah, kita sendiri sampai ada hari berkumpul bersama. Hari apa itu, Pak? Hari berkumpul bersama hari apa? Wajib loh, wajib. Ya? Iya. Hari ini hari wajib berkumpul bersama untuk ingat sama Allah. Ada ayat loh itu. Kepada orang beriman, surah saya ulangi ya, perhatikan. Al-Jumu'ah. Aslinya Jumu'ah, Pak. Nggak tahu apa yang merubah Jumat jadi Jarno. Ini aslinya Jumu'ah. Orang Madura mungkin bilang Jumu'ah ya. Jawa pedesaan ngomong Jumu'ah. Iya, Pak. Lah sampean rubah jadi Jumat. Apa arti Jumu'ah itu? Berkumpul bersama. Makanya saya tadi bilang hari Jumat itu hari berkumpul wajib orang-orang beriman tuh ingat sama Allah. Ayatnya ada itu Al-Jumu'ah. Surahnya aja surah Jumu'ah, surah ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah. Bapak kalau melihat nama-nama hari, Pak ya, nama-nama hari di kita ya, Isnin ya, hari pertama hari apa? Ya, aslinya kan Ahad, tapi ini hari pertama di kita apa? Isnin kan? Orang Cina juga bilang Senin, Pai Al gitu ya. Hari pertama, hari kedua. Kalau kembali ke aslinya hari pertama itu Ahad. Isnin. Nah, ini juga dirubah jadi Minggu. Siapa sih ngobay? Saya lihat ulama sini kok menengah ya, dari dulu dirubah-rubah. Termasuk siam dirubah jadi puasa ya. Siapa sih ngobay? Kok menengah ya? Nah, untuk mengembalikan susah. Baik, Ahad, Isnin, kedua apa? Selasa hari ketiga, Ar-Rabi, Ar-Roba, 4, kelima Khamis, ya. Keenam, kalau mau pakai angka, keenam bukan Jumu'ah, Sittah, Sadisa. Tapi kenapa kok Jumu'ah? Memang artinya lain, Pak. Hari berkumpul. Baru Saba'ah, ketujuh. Nah makanya sholat itu kenapa kita berjamaah juga ada maksudnya, ditanamkan kebersamaan terus dengan kita. Sampai puncaknya kalau haji kan Arafah, Pak. Sampai niku sama pada hakikat. Cuma orang sering lupa kan, Pak. Kalau sudah punya harta, sudah populer, sudah punya kedudukan, lali. Sampai itu aslinya podo. Lihat waktu sholat sama enggak? Waktu di Arafah sama enggak, Pak? Enggak ya apa sampean? Pangkatnya digawe kabeh tadi. Atau mobil digawe kabeh. Nah, itu loh yang ditanamkan kita. Nah, orang yang bisa seperti itu nanti dia akan taat sama Allah dan dirasakan qorib. Nah, qorib ini bahasa Al-Qur'an ya, menjadi kurban itu. Qorib itu jadi kurban. Kurban itu dari bahasa Arab qoroba yuqoribu kurbanan. Qorib. Qorib itu dekat. Tolong bedakan antara kurban dengan korban loh ya. Korban bahasa Indonesia, Pak. Korban kecelakaan, korban lalu lintas, korban pemerkosaan, korban pembunuhan. Kehilangan sesuatu itu korban. Nah, kalau kurban itu artinya dekat, karena taat sama Allah dekat. Saya makanya usahakan apa yang sampean korbankan berupa harta itu benar-benar menjadi kurban. Jangan sampai penyembelihan cuma jadi korban. Tapi korban yang membuat kurban menjadi kita dekat sama Allah. Orang dekat sama Allah dekat dengan orang. Ini pendapat, ini pernyataan seorang alim. Saya tidak tahu namanya. Bagus sekali kata-kata ini. Qaribu minallah, qarib kan bahasa Indonesia ya, karib ya. Qarib. Kalau dekat, paling dekat akrab. Jadi Indonesianya akrab kan? Itu bahasa Al-Qur'an loh. Qarib dekat. Qarib minallah, qarib minal jannah, qarib minan nar, minal jannah, qarib minan nas, ba'id anin nar. Orang dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga, jauh dari neraka.
Ba'idun minallah, ba'idun anin nas, ba'id anin jannah, qarib minan nar. Orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Qarib, korban. Makanya enggak bisa terputus itu ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah itu membuat dia dekat kepada Allah hingga sering disebut Khalilullah. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 125. Sampai Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian saya uraikan lebih lengkap. Jadi kita selama ini sering terbalik. Orang Islam wajib haji. Ya kan? Islam haji itu diwajibkan kepada kita supaya jadi orang Islam. Nah, sudahkah haji kita pulang haji itu semakin taat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin dekat dengan orang lain. Nah, tolong yang kalau punya kelebihan harta, ya itu betul. Ini saya bukan nakuti ya. Saya melihat banyak orang itu hidup ya hartanya ada, tapi tidak sampai berlebihan. Banyak juga saya kenalan berapa orang. Ngapunten ini bukan ngedeni ya. Tidak berkah Pak hartanya. Apalagi warisan ya. Dia punya tanah banyak di sana sini. Teman saya sendiri. Sakit meninggal. Kadang-kadang sakitnya mendadak mati. Tak titeni wong-wong iki akeh tanah ya Pak. Nah kurang sedekahnya. Apalagi itu tanah warisan. Kalau orang Arab Muslim Pak, tanah warisan itu tidak mau dia jual, dia wakafkan. Dia wakafkan orang Arab lah ya. Tapi kalau orang kita kadang-kadang rebutan tuh. Ya. Karena apa? Itu bukan jerih payah Bapak Ibu sekalian. Nah usahakan sebagian diwakafkan. Apalagi terkait dengan masjid. Hidup sampean pasti nyaman. Sampean tidak akan pernah nyaman kalau karena menumpuk-numpuk tanah Pak. Kenapa? Karena nyusahin orang lain. Nyusahin orang lain. Orang pengen tuku gak oleh. Iya dah? Karena dia punya uang banyak. Ini saya bukan negatif. Banyak sekali teman saya itu yang meninggal mendadak karena tanahnya banyak, kurang dibuat berbagi. Malah kemarin ada di Mojo itu buat masjid. Waduh, orangnya nemen Pak, maten disein. Urusan mau dibeli masjid aja uangnya setengah mati, disein mati. Ya kan, ya memang mati, tapi ya itulah itu tanda juga. Makanya tadi itu sampai punya harta gunakan untuk berbuat baik karena Allah. Jangan sampai harta menggeser Allah dalam hidup kita. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Jadi kalau orang mohon maaf, jadi kalau ibu mau umroh bukan dilarang, tapi sudahkah dengan harta kita berbuat baik dengan orang sekitar kita? Jangan sampai orang bolak-balik umroh tapi dia tidak peduli dengan saudaranya yang susah. Sampai belum menjadi muslim yang sesungguhnya. Karena orang muslim sesungguhnya keberadaannya dirasakan orang lain. Salamnya, apa salamnya tadi? Keselamatan, kejahatan dan kedamaian. Saya kira itu ya Bapak sekalian, dan saya lengkapi dengan berdoa. Ibu nggak ada yang tanya Bu ya, nggak ada yang protes ya? Iya, mulai tadi ingat-ingat Bu, jadilah istri kayak istri Nabi Ibrahim. Justru nyeneng no, nanti insya Allah anak-anak nurut ya, anak-anak nurut. Jadi kalau anak kita mungkin berani nurut, ya mungkin dulu kita pernah melawan suami, bisa juga penyebabnya itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memaafkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana, Allahumma barik ahlana kama barakta ala ahli nabiyina Ibrahim wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah ya hidup kami, kehidupan dalam keluarga kami, sebagaimana Engkau telah memberkahi kehidupan Nabi Ibrahim dan kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bimbinglah kami untuk benar-benar menjadi orang yang tunduk patuh taat kepadamu, benar-benar menjadi muslim sesungguhnya. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak.
Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang teladan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Karuniakanlah kepada kami anak-anak yang selalu menurut ketika kami bimbingnya ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ketika kami menjadi anak, jadilah kami anak yang selalu patuh taat kepada orang tua kami. Ya Allah, bimbinglah pula ya Allah para pemimpin, para pengambil kebijakan di negeri ini. Arahkan pikiran-pikiran dan ide-ide mereka untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Jauhkan segala pikiran dan ide-ide yang bisa menggeser Engkau dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Allahumma rabbana atina biladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.